Selamat sore teman-teman. Beberapa waktu lalu kami mengupdate himbauan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana di musim kemarau ini masih berpotensi turun hujan lebat, dan kita ketika berkendara saat hujan di jalan tol harus berhati-hati. Dan kami sore ini akan berbagi tips nyaman dan aman berkendara di jalan tol saat turun hujan. Kami saat ini memulai perjalanan dari kawasan Alam Sudra, tepatnya gerbang tol Kunciran 2 menuju exit tol Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia. Dan memang saat ini sudah akan turun hujan. Dan berkendara di jalan tol saat hujan deras memang cukup berbahaya. Selain jalannya licin akibat terpaan angin kencang, kebanyakan pengendara juga memacu kendaraannya saat berkendara di jalan tol. Nah, mengutip berbagai referensi dan berbagai sumber, ada banyak faktor yang mengakibatkan kecelakaan di jalan tol saat kita berkendara di tengah turun hujan. Mengendarai mobil di jalan tol, terutama saat hujan, ada banyak faktor yang bisa saja mengakibatkan kecelakaan, diantaranya jarak pandang yang terbatas, kondisi jalan yang licin, dan juga kekurang hati-hatian pengendara sendiri. Dan saat ini kami sudah menuju ke utara di tol Tangerang Tomang atau jalan tol dari Merak menuju ke Jakarta, dan kondisi sudah mendung. Sore hari ini kami mulai perjalanan sekitar pukul 15.00 WIB, dan tampak di kejauhan sudah turun hujan. Lalu bagaimana saat kita berkendara di jalan tol dan turun hujan, dan inilah hujan sudah mulai turun? Memang ada beberapa cara untuk mengantisipasi atau mengurangi risiko kecelakaan saat mengendarai mobil di jalan tol dalam kondisi hujan deras. Pertama adalah mengurangi kecepatan kendaraan. Karena pada saat kondisi hujan, jalan menjadi licin dan daya jangkauan ban terhadap jalan tol juga berkurang. Dan sesaat kami sudah mengurangi kecepatan kendaraan dan juga dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Dalam kondisi hujan, selain jalan menjadi licin, daya jangkauan ban terhadap jalan juga berkurang, dan pengendara memang wajib mengecek kondisi ban saat akan memulai perjalanan, baik itu tekanan angin, kondisi keausan ban, hingga tanggal kadaluarsa ban. Dan tips kedua adalah saat mengendarai saat mengendarai mobil di jalan tol dan turun hujan, harus menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya atau safe following distance. Mengapa? Karena visibilitas pengemudi menurun akibat turun hujan saat kita berkendara di jalan tol, dan hal itu juga berpengaruh bagi jarak aman pengereman yang dapat dilakukan oleh pengendara. Saat kondisi hujan, jarak pandang pengendara semakin sedikit, dan jarak pengereman aman juga harus diperhatikan. Dan menuju ke arah utara, hujan semakin deras, dan nanti kami akan mengakhiri perjalanan di jalan tol Jakarta Merak atau Merak Jakarta ini di exit tol Kembangan. Dan memang tampak sekali di depan kami para pengendara mengurangi kecepatan dan memperhatikan marka jalan karena memang jarak pandang yang terbatas. Kemudian dalam kondisi hujan, sistem pengereman juga ada kemungkinan terganggu oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah pengereman memerlukan waktu yang cukup berbeda dengan
kondisi kendaraan saat tidak hujan. Selain itu, karena respon pengendara juga berkurang akibat jarak pandang yang menurun, maka karena traksi ban yang berkurang, pengendara harus lebih ekstra hati-hati. Dan tips ketiga adalah pengendara harus menghindari genangan air saat mengemudi di jalan tol dalam kondisi hujan, karena genangan air di jalan tol saat turun hujan berpotensi mengganggu keseimbangan kendaraan. Jika pengendara menerobos genangan air di jalan tol, maka akan membuat air masuk ke dalam bagian mesin dan berpotensi atau mengakibatkan kendaraan mogok. Kami terus mengarah ke utara dan hujan saat ini semakin deras. Maka kami harus perlu berhati-hati dan juga menjaga jarak dengan kendaraan di depan karena jarak pandang yang menurun tadi. Kembali untuk atau tips mengurangi kecepatan kendaraan di jalan tol saat hujan bisa mempermudah pengendara dalam pengereman dan juga terjadi insiden mendadak. Juga pengendara wajib menjaga jarak aman dengan kendaraan depan agar dapat bereaksi terhadap kondisi kendaraan depan jika sewaktu-waktu terjadi hambatan atau gangguan karena turun hujan di jalan tol. Juga dihimbau saat hujan kita berkendara di jalan tol karena mengurangi jarak pandang, maka ketika melihat mobil yang mendekat akan memperkirakan jarak. Disarankan menyalakan lampu depan headlamp mobil dapat membantu mobil lain untuk melihat kendaraan secara lebih jelas. Hujan masih turun deras saat ini. Meski hujan deras, tidak dianjurkan menyalakan lampu hazard mobil dalam kondisi lebat di jalan tol. Hal ini karena dinilai ilegal di beberapa wilayah. Lampu hazard digunakan untuk memberi tanda mobil berhenti dan menggunakannya dalam kondisi mobil berjalan, terlebih di tengah hujan lebat di jalan tol bisa membingungkan pengemudi mobil yang berada di belakangnya. Tips lainnya juga disarankan untuk menyalakan defroster. Defroster adalah sistem di mobil untuk membersihkan kondensasi atau mencairkan embun beku dan menghindari kabut di kaca depan. Embun di kaca depan mobil karena dapat mengganggu visibilitas berkendara saat hujan turun di jalan tol. Dan tips lainnya adalah bisa juga pengendara yang merasa tidak aman dan kesulitan dalam mengendalikan mobil atau daya pandang yang terbatas, maka bisa menepi dan menunda perjalanan sesaat kemudian. Karena memang datangnya hujan tidak bisa diprediksi, namun untuk pengendara mobil disarankan wajib mengetahui tips yang kami sampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua saat melintas di jalan tol dan tiba-tiba turun hujan lebat. Kami sudah akan tiba di exit tol Kembangan dan di sini pula perjalanan ini kami akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.